warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin dan teman saya. Saya Monanda Agus Putritro. Saya dari Rizky Amelia. Saya Juwita Proma Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang bank sentral dalam mata kuliah ekonomi moneter. Selamat menyaksikan video kami. Bank Sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Bank sentral pada sebuah negara yang pada dasarnya merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut. Bank sentral juga berupaya supaya stabilitas nilai mata uang tetap terjaga, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Berdasarkan UU nomor 13 tahun 1968, bank sentral yang ada di Indonesia ini adalah Bank Indonesia atau BI. Kemudian dapat ditegaskan lagi dengan keluarnya UU nomor 23 tahun 1999. Bank sentral memainkan peran penting dalam sistem keuangan suatu negara. Sejarah bank sentral berkaitan erat dengan evolusi sistem keuangan dan perdagangan global. Sejarah bank sentral terkait dengan penggunaan uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan ekonomi, serta penemuan metode perbankan. Bank sentral tertua di dunia adalah Sveriges Riksbank di Swedia dan Bank of England di Inggris, yang berdiri sejak abad ke-17. Sejarah bank sentral. Dijavasche Bank atau DJB didirikan pada 24 Januari 1828 oleh Raja Willem I dari Hindia Belanda untuk mengatasi masalah ekonomi pasca kebangkrutan VOC. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia atau BNI didirikan dan berfungsi sebagai bank sentral yang menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI, mata uang pertama Indonesia. Namun, peran BNI sebagai bank sentral tidak berlangsung lama karena keterbatasan aset dan tantangan dalam distribusi ORI ke seluruh wilayah Indonesia. DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi yang memonopoli penerbitan uang rupiah dan sebagai bank komersial. Pada masa itu, DJB berhasil mengatasi masalah moneter dan menerapkan standar nilai tukar emas. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menasionalisasi Dijavasche Bank dan mengubahnya menjadi bank nasional. Kemudian, pada tahun 1953, Bank Indonesia didirikan dan ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sejak saat itu, Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan di Indonesia. Kembangan peran Bank Indonesia. Pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral mengatur bahwa BI tidak lagi menjadi bank komersial, melainkan sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI kembali berperan sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas nilai rupiah. Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 2004 memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk peningkatan governance. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral semakin diperkuat dengan amandemen undang-undang pada tahun 1999 yang memberikan independensi lebih besar kepada bank sentral dalam menjalankan tugasnya. Saat ini, Bank Indonesia terus berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global. Tercatat ada 3 bank yang pernah menjabat sebagai bank sentral di Indonesia. Yang pertama, Dijavasche Bank, yang kedua, Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan yang ketiga, Bank Indonesia atau BI. Fungsi dan tujuan bank sentral. Fungsi bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral menjalankan sejumlah fungsi, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Fungsi bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter ialah A. Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum. B. Mengatur kredit atau pembiayaan, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. C. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka menjalankan fungsinya ini, wewenang bank sentral meliputi A. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. B. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. C. Bank sentral menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Ketiga, fungsi bank sentral adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun yang dimaksud dengan stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dalam kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral juga berkepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort atau LOLR, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi dan kelembagaan Bank Indonesia. Struktur organisasi Bank Indonesia mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam Bank Sentral Indonesia. Berikut adalah gambaran keseluruhan struktur organisasi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu Dewan Gubernur. Di puncak struktur organisasi Bank Indonesia terdapat Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur, yaitu memimpin Bank Indonesia dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pengelolaan bank sentral. Lalu ada Deputi Gubernur, yaitu membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Terdapat beberapa deputi gubernur yang memiliki bidang tugas khusus seperti bidang kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan operasional. Yang kedua, Unit Eselon 1. Pada level ini terdapat beberapa direktorat yang masing-masing menangani bidang tugas tertentu. Beberapa unit ini mencakup Direktorat Jenderal Kebijakan Moneter atau DJKM, yaitu mengelola kebijakan moneter untuk mencapai kestabilitasan nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kedua, Direktorat Jenderal Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang atau DJS PPU, yaitu mengelola sistem pembayaran dan memastikan pengelolaan uang berjalan dengan baik. Ketiga, Direktorat Jenderal Stabilitas Sistem Keuangan atau DJSSK, yaitu bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Keempat, Direktorat Jenderal Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Kelima, Direktorat Jenderal Pengelolaan Moneter, yaitu bertanggung jawab untuk merancang kebijakan terkait pengelolaan moneter. Lalu yang ketiga yaitu Sekretariat Jenderal atau Setjen. Sekretariat Jenderal bertugas untuk penyelenggaraan administrasi dan koordinasi kegiatan internal Bank Indonesia, serta mendukung kegiatan Dewan Gubernur dan Unit Eselon pertama.
Keempat, Badan Pengawas Internal atau BPI, yaitu Badan Pengawas Internal ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal terhadap operasional Bank Indonesia guna memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang berlaku dijalankan dengan baik. Yang kelima, Badan Lead Bank. Bank Indonesia juga memiliki Badan Lead Bank atau penelitian dan pengembangan yang melakukan riset dan kajian ekonomi serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi dan moneter. Keenam, Kantor Perwakilan atau KPW. Bank Indonesia memiliki kantor perwakilan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan mendukung implementasi kebijakan yang berlaku, serta keseluruhan struktur organisasi Bank Indonesia berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas terpenting sebagai bank sentral, termasuk pengelolaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Kelembagaan Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki status sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kelembagaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK. Yang pertama yaitu status dan kedudukan Bank Indonesia. Pada status dan kedudukan Bank Indonesia, lembaga negara yang independen, yaitu Bank Indonesia memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan tanpa intervensi pemerintah atau pihak lain. Lalu, bukan negara pemerintah. Meskipun independen, Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu memiliki kantor pusat dan kantor perwakilan. Bank Indonesia berkedudukan di Jakarta dengan kantor perwakilan di berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Lalu yang kedua yaitu ada struktur kelembagaan Bank Indonesia. Kelembagaan Bank Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yaitu Dewan Gubernur. Dewan Gubernur adalah pimpinan tertinggi di Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan dan operasional. Anggota Dewan Gubernur terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, yaitu pemimpin utama Bank Indonesia. Yang kedua, Deputi Gubernur Senior atau Wakil Utama Gubernur. Ketiga, beberapa Deputi Gubernur yaitu membantu pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Mekanisme pengangkatan yaitu gubernur dan deputi gubernur diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Masa jabatan gubernur dan deputi gubernur adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Lalu ada organisasi internal Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki berbagai departemen dan satuan kerja yang menangani tugas-tugasnya antara lain Departemen Kebijakan Moneter, Departemen Sistem Pembayaran, Departemen Pengawasan Sistem Keuangan, Departemen Riset dan Inovasi Ekonomi, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kantor perwakilan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, serta di luar negeri seperti di New York, Tokyo, dan Singapura. Fungsi kantor perwakilan yaitu memantau kondisi ekonomi dan keuangan daerah, mewakili Bank Indonesia dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, menjalankan tugas operasional terkait sistem pembayaran dan sistem keuangan. Baiklah, dari materi Bank Sentral dapat kita simpulkan yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengendalikan inflasi, mengatur sistem perbankan, menjaga stabilitas sistem pembayaran, serta mengelola cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Bank Indonesia berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.